bahan polos yang diberikan oleh panitia lomba sesuai dengan desain yang dibuat oleh peserta. Sebentar, Mas Hafiz yang tadi. Tidak lupa, mohon maaf Bapak Ibu, kemungkinan nanti Bapak Ibu biasanya menggunakan alat yang sudah biasa digunakan oleh peserta seperti setrika listrik. Silahkan membawa masing-masing kalau ada di daerah masing-masing. Lanjut Pak Hafiz. Ini adalah teknis pelaksanaan lomba. Lomba dilakukan selama 2 hari di luar dari technical meeting dan uji coba mesin. Biasanya memang di awal kami memberikan satu kesempatan peserta untuk uji coba mesin karena mesin yang digunakan pasti bukan mesin yang dibawa atau sama dengan di daerah, mungkin agak penanganannya akan berbeda. Pada hari pertama ini 8 jam Bapak Ibu, dimulai dari jam 8. Ini kegiatannya meletakkan pola di atas kain. Pada saat setelah meletakkan pola di atas kain, nanti tim juri akan memberikan aba-aba boleh digunting atau tidak. Setelah dapat keterangan dari tim juri, baru peserta menggunting kain. Kemudian yang kedua adalah menggunting kain triko itu sendiri setelah menggunting bahan utama dan melekatkan bahan pengeras pada bahan utama dengan menggunakan setrika listrik. Setelah itu dilanjutkan dengan menjahit sampai akhir, kurang lebih pukul 17. Kemudian pada hari kedua melanjutkan menjahit dari blazer itu sendiri dan finishing sampai menghias dan pressing. Jadi jumlahnya adalah 13 jam. Ya, berikut adalah kriteria penilaian. Ada 5 aspek yang akan dinilai Bapak Ibu. 1, keaslian karya. 2, peletakan pola di atas bahan. 3, teknologi menjahit. 4, ukuran, dan 5, hasil keseluruhan. Untuk keaslian karya yang akan dinilai adalah kreativitas, baik itu dari desainnya, ya. Kemudian tingkat kesulitan desain itu sendiri, khususnya untuk blazer itu sendiri. Bobot untuk keaslian karya diberikan 20. Kemudian meletakkan pola di atas bahan yang akan dinilai adalah tanda-tanda pola, maksudnya kelengkapan tanda-tanda pola. Kemudian efisiensi penggunaan bahan. Bahan yang kami berikan lebih dari cukup sehingga peserta harus bisa menyusun pola-pola di atas bahan sesuai dengan efisiensinya. Ini bobotnya adalah 15. Kemudian teknologi menjahit, ada 6 poin yang akan dinilai di dalam teknologi menjahit, baik penyelesaian kerah, lengan, kampuh, kelim, belahan, dan kebersihan. Bobotnya adalah 30. Kemudian ukuran, ini yang akan dinilai adalah ukuran lebar bahu, karena sudah ditentukan di awal untuk ukuran lebar bahu, kemudian panjang lengan, lebar kerah, dan panjang blazer. Nilai bobotnya adalah 25. Yang terakhir adalah yang poin 5, yaitu hasil keseluruhan. Ini dinilai pada saat hasil blazer itu diletakkan pada paspop atau dummy. Yang akan dinilai yaitu jatuhnya pakaian di badan, kemudian kesesuaian bentuk blazer itu sendiri dengan desain yang diajukan. Yang ketiga adalah kualitas pressing atau penyetrikaan. Bobotnya diberikan sebesar 10 poin. Nah, berikut adalah hanya sedikit contoh bentuk blazer yang kami berikan contoh saja. Baik, terima kasih Pak Tony. Saya kembalikan pada Pak Tony. Iya, terima kasih Bu Dwi. Ini ada pertanyaan di kolom chat ini Bu. Yang pertama tadi kalau menyediakan paspop dengan ukuran M katanya apa nggak kekecilan? Soalnya ukurannya itu merujuknya tuh ke L atau XL. Silakan Bu. Baik, Bapak Ibu, ukuran yang kami siapkan memang untuk paspop kami siapkan M, ya. Tidak usah takut nanti kebesaran atau kekecilan, tenang saja. Baik, itu jawabannya Bapak Ibu. Oke. Lalu untuk teknologi menjahit poin E itu ya. Aduh, ketendang-tendang ininya.
Ya, tentang belahan berarti itu ada belahan di belakang blazernya kah? Baik, yang dimaksud belahan adalah di depan, kancing. Jadi di belakang tidak ada belahan, jahitan, atau lipatan. Silakan sesuai dengan desain. Tapi yang dimaksud dengan belahan adalah belahan di muka. Belahan blazer itu sendiri yang dilengkapi dengan kancing dan lubang kancing. Itu Pak Tony. Terima kasih. Saya yang di kolom chat aja dulu ya supaya habis. Apakah lengan panjang yang digunakan boleh menggunakan model lengan licin? Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian, apakah lubang kancing yang digunakan boleh model yang biasa, bukan lubang kancing pas foil? Dan yang ketiga, apakah blazer harus menggunakan kantong atau tidak? Silakan. Baik. Lengan panjang apakah boleh menggunakan model lengan licin? Silahkan memilih. Kalau akan menggunakan lengan jas dengan 2 jahitan juga boleh. Lengan jas dengan 1 jahitan juga boleh. Lengan licin juga boleh. Nanti penilaiannya pasti akan berbeda. Kemudian, apakah lubang kancing Pas foil, modelnya biasa bukan pas foil. Baik. Untuk lubang kancing biasa, kami harus menyiapkan mesin semi otomatis yang kemungkinan juga nanti akan beragam ya pada saat peserta menggunakannya saling antri. Sebaiknya menggunakan lubang kancing paspoil. Maaf tadi kurang jelas ya. Jadi lubang kancingnya adalah lubang kancing paspoil dengan lebar kancing 2 cm. Kemudian yang terakhir, apa ya Pak Tony tadi? Mohon maaf. Lewat. Apakah blazer harus menggunakan kantong atau tidak? Untuk kali ini Bapak Ibu pendamping, blazernya tidak menggunakan kantong. Jadi polos ya. Tidak ada kantong karena waktunya juga, kemudian takutnya kurang dengan menambahkan kantong. Itu. Baik, ini sebenarnya sudah ada pertanyaan lagi, tapi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi tidak apa-apa. Saya bacakan ulang nih pertanyaannya, gitu ya. Jika hasil karya itu ditampilkan, apakah menggunakan model atau manekin? Ya. Siapa yang menyiapkannya, gitu ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah penggunaan mesin jahit diperbolehkan menggunakan mesin portable? Dua-duanya sebenarnya sudah dijelaskan tadi. Silakan Bu Dwi. Baik Bapak Ibu, untuk hasil nanti akan ditampilkan di paspop, tidak di model karena tidak diragakan. Kemudian paspop disediakan oleh panitia, semuanya dengan size yang sama, yang standar, gitu Bapak Ibu. Kemudian mesin jahit yang akan disiapkan oleh panitia adalah mesin jahit high speed. Jadi kalau masih ada waktu 3 bulan Bapak Ibu untuk mempush calon pesertanya menggunakan mesin high speed, ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang sudah ada yang raise hand. Silakan Ibu Mayang untuk langsung saja bertanya kepada Ibu Dwi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ibu, saya mau bertanya yang masalah panjang blazer. Untuk panjang blazer itu kan panjang punggungnya 37, panjang ditarik dari pinggang 45 cm. Jadi kalau dihitung dari atas itu panjang blazernya 82 cm. Atau panjang blazer keseluruhan 42 cm. 45. Terima kasih. Baik, Ibu, pada saat membuat pola blazer, tentunya dibuatkan pola dasar lebih dahulu. Nah, dari pola dasar yang ada, diukur dari bagian pinggang ke bawah 45 cm. Begitu, Ibu.
Karena memang beragam sekali untuk mengukur blazer yang sesungguhnya. Ya, jadi kami menetapkan bahwa panjang blazer diukur dari garis pinggang pola dasar. Terima kasih. Oke, itu artinya pertanyaan yang di kolom chat dari Ibu Nuri Aprilia sudah terjawab juga ya, Bu Nuri. Baik, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand, dan kalau tidak bisa dituliskan juga di kolom chat. Oh, ini ada pertanyaan, Bu Dwi. Apakah kain keras apakah kain keras digunakan di seluruh bagian badan? Iya, Ibu. Untuk kain triko, kain kerasnya bentuk trikot ya, jadi lebih lembut. Saya nggak bawa, lupa. Itu dilekatkan pada seluruh badan. Yang tidak menggunakan kain trikot adalah bagian lengan. Ya. Ya, dan ini ada yang sudah raise hand lagi, Bu Dwi, dari Ibu Lisna. Silakan Bu Lisna. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya Bu, ini mau tanya Bu, untuk yang pola jadinya tadi saya agak kurang paham Ibu. Yang pola jadinya tadi apakah boleh Bu sudah dengan penambahan kampuh, jadi anak itu, siswa itu tinggal meletakkan pola di atas bahan, kemudian menggunting dan memberi tandanya Bu? Baik Ibu, silakan dengan pola jadinya dengan penambahan kampuh. Silakan. Ya. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Baik, kembali. Ya. Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan lagi kah? Atau sudah cukup jelas penjelasan tentang bidang lomba menjahit ya? Kok di saya nggak ada ya? Baik, nah ini baru muncul. Dari SLB Negeri 2 Denpasar, silahkan. Bapak atau Ibu langsung saja. Baik, terima kasih. Selamat siang. Siang Ibu. Mau nanya, untuk kain bahan utama kan disediakan, untuk bahan khas daerah kan kita siapkan masing-masing. Untuk mengenai warnanya gimana ya Bu, biar sesuai nanti yang kita siapkan. Terima kasih. Iya, kebetulan ini nanti pokoknya bahannya cerah yang diberikan yang dibeli oleh vendor. Jadi Ibu menyesuaikan saja kira-kira yang bisa masuk ke bahan-bahan cerah itu yang mana. Ya Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk bidang lomba menjahit. Kalau tidak ada, terima kasih Ibu Dwi. Terima kasih Pak Tony. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, dan kita akan beranjak pada paparan tentang bidang lomba merangkai bunga yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis Yulastri dari UNJ. Silakan Bu Lilis. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bidang lomba merangkai bunga, ini persyaratannya diikuti oleh putra-putri dari jenis kehususan tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autis. Peserta ini syarat yang umum. Lalu bidang lomba merangkai bunga, temanya membuat taman dalam bentuk mini garden di dalam wadah. Wadahnya bisa dari pot, keramik, tembikar dengan ukuran diameter atau garis tengah 40 cm dan tinggi 10 sampai 15 cm. Berarti wadahnya itu lebar ya, karena diameternya 40 dan tingginya 10 sampai 15 cm. Durasi lomba hari pertama itu 4 jam, hari kedua 6 sampai 7 jam. Berikut Mas. Alat dan perlengkapan yang disediakan oleh peserta dan panitia. Mekanik atau alat-alat yang biasa dipakai untuk membuat mini garden disediakan oleh peserta seperti ini: skop kecil, gunting tanaman, cangkul, garpu, sarung tangan,
kabel roll disiapkan aja, tak khawatir di panitia berkurang. Kemudian yang disiapkan oleh panitia seperti tempat sampah, plastik alas kerja, wadah atau potnya ya nanti terbuat dari semen dan seperti pot-pot untuk tanaman, meja display, ukuran wadah tadi udah sama ya, diameternya 40 cm dan tinggi 10 sampai 15. Lalu tanamannya itu yang kami siapkan adalah tanaman kaktus dan sukulen. Tanaman sukulen adalah tanaman yang memiliki daging daun tapi tidak berduri. Sedangkan tanaman kaktus itu juga tanaman yang berdaging daun tetapi berduri. Makanya disiapkan tanahnya yang poreos, tanah yang memiliki kandungan pasir banyak karena dia tidak memerlukan air yang banyak, tanaman-tanaman kaktus dan sukulen. Lalu batu granit kecil, pagar bambu kecil atau kolam kecil ya. Lalu rumput-rumputan ini mungkin disiapkan sekitar 20 cm, miniatur rumah-rumahan, miniatur kursi atau bangku. Tetapi andai kata peserta mau membawa sendiri seperti pagar bambu, miniatur rumah, miniatur kursi atau bangku, dipersilahkan. Ya, karena yang di Jakarta itu terbuat dari plastik. Siapa tahu potensi daerah ada pagar bambu, miniatur rumah atau miniatur kursi yang bukan dari plastik, sehingga memanfaatkan potensi daerah secara maksimal dan kita saling membelajarkan satu sama lain antar peserta. Kita akan melihat produk-produk dari daerah itu seperti apa, jadi kita saling belajar. Berikut Mas Hafid. Nah, teknis pelaksanaannya, hari pertama itu 4 jam, kita membuat desain. Pastinya ini berikut dengan rencana kerjanya ya. Kemudian, desain ini kita sesuaikan dengan wadah yang disediakan oleh panitia. Itu waktunya 4 jam. Hari kedua, membuat mini garden. Dipersyaratkan peserta memakai jas lab atau baju kerja, membawa peralatan mini garden tadi yang sudah disiapkan oleh masing-masing peserta. Kemudian panitia membagikan materi atau bahan pembuatan mini garden, proses membuat mini garden sesuai dengan tema, finishing, dan nanti ada coaching klinik. Coaching klinik ini membuat wadah mini garden dari kertas semen dan kawat yang dibentuk menjadi pot atau wadah mini garden. Tujuannya apa? Apabila di daerah tidak akan sulit mendapatkan mini garden ini kalau nanti memiliki nilai jual, jadi peserta bisa membuat sendiri wadah ini dari kertas semen dan adukan semen. Itu mungkin dalam bentuk video ya, coaching klinik. Kita sama-sama melihat. Berikut. Nah, ini penilaiannya, total look, keindahan, keserasian, dinilai jual, temanya apa, ketepatan penggunaan alat bahan, dan penataannya. Berikut Mas. Nah ini kurang lebih bentuknya, contoh gambar. Wadahnya lebar dengan diameter 40 cm dan tinggi 10 sampai 15 cm. Ini contoh gambarnya, ini temanya rumah di desa. Tapi umpamanya Bapak dan Ibu mempersilahkan siswanya untuk membuat tema seperti range atau tempat memelihara ternak, sapi, kuda, membuat tema sawah, persawahan,
dan lain sebagainya boleh, sesuai dengan yang tertulis di dalam juknis. Berikut, Mas. Ya, itu dari kami tim juri merangkai bunga. Monggo silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lilis. Bapak Ibu pendamping lomba merangkai bunga, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Ya, Ibu Sri Rejeki, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SLB Negeri 7 Jakarta. Begini Ibu, saya mau bertanya, jika di landscape nanti itu seperti ada rumput atau ditambah-tambah rumput itu, apakah rumput itu boleh dari sintetis atau harus moss atau rumput asli? Terima kasih. Boleh langsung dijawab. Ya, silakan Bu, langsung dijawab. Rumput yang kami sediakan itu kami menyediakan rumput sintetis dan rumput asli. Tetapi khawatir di antara peserta itu ada yang tidak familiar dengan rumput sintetis karena itu agak sulit ya. Jadi kami akan memberikan rumput asli, tapi sudah nggak gondrong lagi rumputnya karena kan wadahnya kecil ya. Wadahnya cuma 40 cm. Tapi kami menyediakan 2 macam itu, Bu. Ya, supaya lebih familiar. Begitu Ibu Sri Rejeki, Jakarta. Baik, terima kasih Bu Lilis dan Pak Wiyatno, silakan Pak. Pak Wiyatno. Yang di chat aja itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya tanyakan itu dari bahan yang tadi sudah dicantumkan di paparan. Itu apakah boleh ada tambahan kita menggunakan misalkan apa itu mesin air kecil, mini mesin air itu. Monggo Pak. Itu kan ini kan soal kreativitas ya Pak. Kreativitas itu tidak baku, boleh dengan kreasi-kreasi dari peserta mesin air sejauh tidak membahayakan. Itu aja kata kuncinya. Mesin air juga karena berbagai ukuran ya. Bikin kolam kecil, pakai ikan-ikan kecil, boleh Pak, silakan. Oh ya, terima kasih Ibu. Ya, kemudian Bu Rizka nggak jadi bertanya ya? Ini ada pertanyaan di chat. Oke, kalau gitu saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Ini sama seperti Pak Yatno tadi ya pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikut, jadi tidak usah saya bacakan ya yang pertanyaan yang sama. Pertanyaan berikut, selamat siang, saya dari Jawa Tengah ingin menanyakan apakah kaktus atau sikulen hanya untuk tema gurun? Apa boleh untuk tema pedesaan? Baik Pak, ini untuk memudahkan penyediaan materi atau bahan, memang dipilih tanaman-tanaman yang pertumbuhannya lambat. Itu kata kuncinya, pertumbuhannya lambat itu memang kaktus dan sukulen. Tetapi apabila Bapak dan Ibu ingin mengambil tema pedesaan, kan di desa bukan kaktus ya, silakan. Karena ini sifatnya produk seni, kalau produk seni itu tidak baku, umpamanya Bapak dan Ibu mau mengambil tema pedesaan, ya silahkan. Kreativitas yang dinilai Pak. Ini penyediaan kaktus dan sukulen itu tujuannya semata-mata supaya peserta yang dari daerah yang mengalami kesulitan untuk mencari materi itu kami menyediakannya kaktus dan sukulen. Tetapi ya tadi kata kuncinya mengalami lambat pertumbuhan. Karena kalau tanaman-tanaman hijau itu kan pertumbuhannya cepat.
cepat besar, cepat menjuntai, cepat rimbun. Gitu Pak. Baik. Sudah terjawab. Pertanyaan berikut Bu, Ya, dari Ibu Dewi, ya. SLB Suryawiyata. Izin bertanya Bu, apakah kita boleh membawa tanaman yang lain selain dari panitia sesuai tema kita? Jadi peserta bawa tanaman lainnya gitu Bu. Silakan Bu. Iya tadi jawabannya sudah terjawab ke pertanyaan barusan ya Pak. Boleh ya? Diperbolehkan karena kami dari panitia maksud saya menyediakannya hanya tanaman-tanaman yang lambat pertumbuhannya. Apabila peserta ingin mengambil tema pedesaan dengan tanaman-tanaman di persawahan, di desa, itu silahkan. Berarti yang dari panitia nggak usah digunakan. Ya. Begitu Pak? Ya. Pertanyaan berikutnya Bu Rizka. Silakan Bu Rizka, sudah raise hand ini dari kami. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf, yang ingin saya tanyakan, kalau semuanya materinya itu disesuaikan dengan ciri khas daerah. Kemudian daerah kami ini kan di hulu sungai itu ada jembatan-jembatan gitu Ibu. Apakah itu bisa ditambahkan ornamen-ornamen seperti jembatan-jembatan, tapi terbuatnya itu kami buat dari kayu-kayu gitu Ibu. Terima kasih. Iya Bu, tadi kan kata kunci dari saya bahwa kita saling membelajarkan dengan siapa tahu ada potensi-potensi daerah yang bisa dikembangkan. Dengan maksud kita saling membelajarkan ya. Jadi apabila Ibu punya kreasi menggunakan jembatan dari kayu, pagar dari kayu, disesuaikan saja dengan tema yang Ibu tentukan. Begitu Bu? Ya. Oke. Ini pertanyaan dari Ibu Mike tadi sudah terjawab ya. Jadi saya tidak perlu membacakan. Kemudian termasuk juga dari Ibu Endang Fitrianingsih juga ya. Dan ini saya bacakan saja dari 3 pertanyaan yang ada di kolom chat itu, Bu Lilis. Ya, silakan Pak. Untuk diameter wadah atau potnya itu, Bu, apakah menggunakan diameter dalam atau luar? 40 cm sampai 50 cm masih dalam toleransi ya Pak. Jadi karena ada yang mengukurnya wadah itu dari dalam berarti 40 cm. Nah, yang sudah saya siapkan adalah wadah yang kira-kira 42 sampai 44. Luar, ukurannya luar. Begitu Pak. Terima kasih Bu Lilis. Karena sebenarnya wadah dari panitia kan yang menyiapkan ya. Betul, panitia. Jadi untuk latihan silakan di diameter 40 sampai 50 lah kurang lebih ya kalau mau latihan di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Silakan raise hand atau menuliskannya lagi di kolom chat. Kalau tidak ada, kita akan meneruskan paparan untuk tata. Oh, ini ada yang bertanya. Bu, ini izin bertanya katanya Bu. Sebelum nggak apa-apa Ibu ya. Ada sebenarnya ada 2 pertanyaan tapi yang satu sudah terjawab tadi. Aksesoris apa boleh bawa sendiri itu kan sudah ya Bu ya. Kalau misalnya kita pakai rumah adat, apakah rumahnya dibuat saat lomba atau boleh dibawa? Yang kami nilai adalah di sini kreativitas dari pembuatan mini garden. Jadi boleh dibawa dari ini ya Bu? Betul. Begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Lilis. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan bidang lomba lainnya. Masih ada tersisa waktu, masih ada tersisa 2 bidang lomba yaitu tata boga dan teknologi informasi. Dan
Berikut akan disampaikan informasi tentang bidang lomba tata boga yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Ucu Sawitri dari Indonesian Pastry Alliance. Silakan Bu Ucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semua di seluruh wilayah Indonesia yang mengikuti pemaparan di bidang tata boga, di sini saya sudah sangat singkat untuk menjelaskan, dan kita langsung aja untuk persyaratan umum bidang lomba tata boga sama seperti yang lainnya. Kemudian berikutnya materi yaitu travel cake. Itu travel cake adalah panggilan atau istilah kue pound cake untuk kekinian zaman sekarang, tetapi materinya isinya sebenarnya hampir mirip ya. Travel cake itu apa sih sebenarnya? Yaitu kue yang dapat dibawa untuk bepergian ataupun untuk pengiriman berdasarkan pengalaman dari COVID, jadi banyak online dan dikirim keluar kota. Kemudian travel cake sendiri atau pound cake ini bisa bertahan untuk beberapa hari. Kemudian ketentuan membuat cake. Bahan baku kearifan lokal freestyle, tetapi boleh misalnya tepung di combine dari tepung terigu dengan mokaf seperti itu. Jadi tidak harus 100% dari tepung mokaf. Kemudian dihias menggunakan fondant ataupun plastic icing, dan juga bisa dihias dengan menggunakan kacang-kacangan dan biji-bijian dari kearifan lokal yang ada di provinsi. Peserta wajib mengenakan pakaian chef lengkap dari penutup kepala, seragam, apron atau celemek sampai sepatu, wajib sepatu dapur, bukan sepatu kets atau high heel atau flat shoes. Jadi harus sepatu untuk seragam di dapur. Kemudian dibuat dengan teknik dipanggang atau di oven. Ukuran dan hiasan, dimensi cake idealnya 20 x 8 x 8 cm, panjang, tinggi, dan lebar. Hiasan dapat menggunakan fondant kue atau penambahan bahan biji-bijian atau kacang-kacangan ataupun buah-buahan kering yang terdapat di provinsi atau sebagai kearifan lokalnya. Dikemas sesuai dengan bentuk kue dan memiliki nilai jual dan estetik menarik. Next. Alat dan bahan yang dibawa peserta, bahan yang spesifik ya. Pertama tepung terigu, misalnya protein sedang, protein tinggi dan lain-lain, tepung maizena, tepung beras, mokaf, tepung sorghum dan lain-lain boleh. 2, gula halus, gula pasir ataupun gula Jawa ataupun palm sugar boleh, atau brown sugar juga boleh. 3, butter atau margarin. 4, bahan perasa dan pewarna makanan. 5, bahan baku lokal daerah masing-masing yang lebih spesifik. 6, penghias kue yang harus bisa dimakan. Tidak boleh menggunakan bahan penghias kue seperti misalnya kertas, plastik, kayu, dan lain-lain. Kemudian untuk alat, yaitu loyang kue, karena kami tidak tahu Ibu mau membuat kue ada bentuknya juga boleh. Yang jelas ukurannya minimal yang tadi 20 x 8 x 8. 2, perlengkapan untuk menghias kue. 3, box untuk kemasan travel cake untuk display. Jadi untuk display nanti disarankan tidak menggunakan terlalu banyak hiasan di pinggir-pinggir kue. Yang dinilai adalah kue dan kemasannya. Kemudian 4, plastik segitiga. 5, piring saji atau nampan display. Boleh, jadi nanti disajikan di atas piring atau nampan, biasanya kotak, bulat, atau oval boleh saja. Kemudian 6, papan nama, tema, dan resepnya apa, harus wajib disertakan resep ya. Kemudian ada temanya. Nomor 7, jika membawa alat yang menggunakan listrik dengan daya yang besar, wajib memberitahu atau mengkonfirmasi kepada pihak panitia yang bersangkutan. Oke, next. Alat dan bahan yang disiapkan panitia secara umum yaitu telur, kemudian susu cair, tepung terigu.
Ya, kemudian alat yang secara umum untuk bidang boga di dapur adalah satu oven deck, kemudian 2 meja kerja, 1 orang 1. Kalau oven nanti berbarengan karena jenis ovennya besar. 3 tempat sampah, 4 tempat cuci, 5 timbangan digital, 6 hand mixer, 7 kompor portable, 1 tungku, 8 lemari pendingin chiller dan freezer, 9 bowl atau mangkok stainless diameter 30 cm, 10 bowl plastik 15 cm, kemudian ayakan tepung 12, nomor 12 di situ adalah bowl plastik atau mangkok plastik diameter sekitar 10 cm, lalu 13 adalah sendok makan. Dan untuk hand mixer kalau misalnya lebih comfort, lebih nyaman bawa sendiri silakan untuk hand mixer. Next. Teknik pelaksanaan ada 2 tahap. Tahap pertama adalah pengecekan alat, pelaksanaan lomba membuat kue travel cake atau pound cake yang belum dihias. Jika ada di lapangan yang tiba-tiba gagal membuat kue, silahkan mengulang boleh. Jadi tolong sampaikan kepada peserta didik, jangan khawatir kalau tiba-tiba ada kecelakaan dalam pembuatan kue dan harus diulang, silahkan diulang karena waktunya cukup lama. Kemudian tahap kedua, penjelasan modul 2, pengecekan alat dan pelaksanaan lomba antara lain mengolah bahan dekorasi seperti membuat bunga atau hiasan lainnya, figurin dari fondan silakan, dan menghias kue travel cake atau pound cake sampai betul-betul jadi. Kemudian persiapan packaging atau kemasan kue dan lalu didisplaykan. Untuk penilaian secara umum yaitu kebersihan, kerapian, kelengkapan standar pakaian kerja. Kemudian penggunaan dan kelengkapan bahan dasar, bahan dan alat. Itu poinnya masing-masing 10. Kemudian teknik pengolahan terdiri dari tekstur dan rasa, khusus untuk coloring karena kita akan ketemu dan praktek. Kemudian metode pengolahan adonan dan pemanggangan, lalu penggunaan bahan kearifan lokal seperti biji-bijian, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Dan terakhir yaitu metode atau teknik menghias kuenya. Nah, ini nilainya poinnya cukup tinggi yaitu 45. Yang terakhir adalah penilaian kreativitas ide penampilan kue secara keseluruhan, termasuk kemasan. Jadi box harus disertakan di situ. Dan ini nilainya lumayan 35. Jadi total 100. Demikian pemaparan dari bidang tata boga. Ya, terima kasih Bu Ucu. Silakan. Biasanya kalau tata boga itu ibu-ibu pendampingnya ya. Silakan. Ibu-ibu silakan kalau ada pertanyaan mengenai bidang lomba tata boga. Silakan untuk raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Wah, kelihatannya sudah cukup jelas atau tadi tidak menyimak ini sehingga tidak ada atau belum ada yang raise hand ya. Oh. Kayaknya udah cukup jelas Pak, soalnya ibu-ibunya udah kompak kalau tata boga. Nunggu giliran lomba internasional soalnya. Dan yang penting bagi penyelenggara nanti wajib pendampingnya adalah harus dari guru tata boga sendiri ya. Jadi tidak ada tawar-menawar digantikan dengan guru bidang lainnya karena banyak hal yang secara teknis itu berhati-hati di dalam dapurnya, terutama oven, pisau, gunting dan lain-lain, mixer. Jadi harus guru tata boganya sendiri yang mendampingi. Oke, ini Bu Ucu ada pertanyaan sebentar yang dari kolom chat dulu yang lebih pertama itu ya. Di kolom chat itu ada pertanyaan dari Ibu Nadia dari SLB Santirama ya. Dimensi kue 80 apa sih? Bintang 20 kali 8 itu setelah dihias. Oke. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, untuk penyajian apakah harus didisplay pada piring saji dan box packing? Silakan Bu Ucu.
Untuk pertanyaan pertama, dimensi itu lebih kurang sekitar 20 kali 8 kali 8. Jadi itu ukuran dari loyangnya sendiri ataupun setelah dihias itu bagi kami tidak masalah karena patokannya adalah tidak terlalu besar, tidak terlalu mini sekali. Jadi itu udah ideal untuk lomba anak berkebutuhan khusus. Jadi silakan saja misalnya Ibu loyangnya 20 kali 8 kali 8 misalnya ya. Kemudian ada penambahan laminating ataupun di coating ataupun dihias dengan bahan fondan ya, di cover sampai setebal misalnya 1 cm, 2 cm nggak masalah ya. Jadi lebih banyak untuk berkreativitasnya lebih tinggi ya, dan kami tidak akan mengukur berapa senti pakai penggaris tidak, tapi minimal kita udah tahu seberapa besar loyang atau kue yang sebelum dihias kita udah tahu semua. Jadi silakan berkreasi. Itu hanya ukuran patokan saja supaya tidak ada yang besar sekali, yang kecil sekali. Jadi sekitar segitu ya. Kemudian untuk display, apakah boleh dimasukkan ke dalam boxnya sekaligus? Boleh, tetapi minimal ada untuk icip-icipnya ya. Atau kalaupun ibu anaknya hanya bisa membuat 1 loyang, silahkan tidak apa-apa. Siapkan pisau dan alat untuk mencicipi para juri nanti seperti itu. Boleh ditaruh di plating nggak, di piring? Boleh saja, tapi jangan lupa untuk menyertakan box yang disyaratkan di rollnya tadi, harus ada boxnya. Ya, terima kasih Bu Ucu. Kemudian ini ada yang raise hand dari SLB Negeri 1 Sumbawa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Saya dari SLB 1 Sumbawa. Ingin tanya Bu, selainya kalau seadanya kita buat selai dengan buah kearifan lokal yang ada di daerah kami, kita buat langsung di Sumbawa boleh Bu? Maksudnya sudah jadi kita bawa ke sana. Untuk bahan bakunya sendiri boleh Bu, dibuat di sana ya. Jadi Ibu siapkan saja selai dari provinsi, tetapi kalau Ibu ingin membuat lagi menjadi ganas, campuran ganas coklat atau filling yang lainnya, nanti tinggal dicampur di lokasi. Terus buah-buah keringnya boleh kita buat di kamar sendiri gitu ya? Karena itu lama ya, boleh Bu, silakan. Ya, betul. Oh iya, makasih Bu. Sama-sama Ibu. Ya. Pertanyaan berikut Bu Ucu dari Ibu Mayang Segara. Silakan Bu Mayang. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam Bu. Ini yang ingin saya tanyakan Ibu, apakah boleh kue itu setelah mati dihias menggunakan whipped cream atau krim, setelah itu baru menggunakan buah-buah kering seperti itu Bu? Oke Bu, untuk pemakaian whipped cream saya rasa dihindari karena ini jenisnya travel. Ibu harus membayangkan bahwa cake ini bisa dikirim keluar kota, itu saja sih Bu. Lebih baik selai ataupun buttercream boleh, tetapi Ibu harus membayangkan bahwa cake ini akan di packaging dan akan dikirim ke luar kota, seperti itu Bu. Ibu. Ya, sudah jelas ya Bu Mayang ya. Ibu Mayang, halo. Kelihatannya sudah ya. Ibu Mayang sudah jelas. Buttercream tadi Bu, berarti boleh. Boleh berarti ya Bu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Bu Ucu. Ya. Mohon maaf Ibu, dimensi 20 kali 8 kali 8 itu terlalu tebal untuk jenis pound cake. Misal kita buat 2 layer gimana Bu? Baik, sebenarnya sih 20 kali 8 kali 8 itu tidak terlalu tebal karena 20 adalah dimensi untuk panjang, 8 tinggi dan lebar. Ada cetakan khusus yang kekinian, mungkin nanti bisa japri atau nanti ke saya aja Bu, di online ada dan itu sangat bagus.
Bisa juga Ibu menumpuk 2 layer cake menjadi satu tumpukan ya. Jadi ada berlayer-layer. Boleh, silakan. Dan berikut dari SLB Negeri Kandangan, Bu Ucu, Ya. masih dari kolom chat. Saya mau tanya, untuk hiasannya tadi ditulis fondan, kan? Kalau kami pakai ganas atau mirror lace gitu, boleh nggak gitu? Boleh aja. Ganas jangan terlalu lembek, tapi teksturnya akan lebih padat. Tolong diperhatikan. Kemudian mirror glaze boleh aja, tapi jangan terlalu tebal. Ibu dan Bapak itu harus membayangin bahwa travel cake ini bisa dikirim keluar kota, itu saja sih intinya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Ucu. Kelihatannya saya sudah membacakan semua pertanyaan di kolom chat dan tidak ada lagi yang raise hand. Itu dari Nadia Pak, SLB Santirama. Sudah tadi. Oh udah ya. Oke. Yang tadi pertama itu Bu yang boleh disajikan dalam. Enggak, ini ada yang baik Bu, karena saya slow-yang 20 kali 88 tidak ada, adanya 19 kali 7 kali 7. Itu pertanyaan pertama tadi. Oh, oke, diulang. Ya, ini komentar setelah Ibu ini. Oke. Jadi kalau masalah loyang jangan presisi 20 kali 8 kali 8, itu hanya patokan ukuran atau size saja. Silakan. Ya, baik. Sudah tidak ada lagi di kolom chat dan juga tidak ada yang lain. Terima kasih Bu Ucu atas paparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kini masih tersisa satu terakhir ya untuk bidang lomba teknologi informasi ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Agung Permana, SSI MPD dari UNJ. Kami persilakan Pak Agus Agung. Terima kasih Pak Rani. Selamat siang Bapak Ibu peserta sosialisasi ini. Mudah-mudahan masih semangat ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk bidang lomba teknologi informasi, persyaratannya selanjutnya untuk tunanetra dan rumit daksa dan cek di satuan pendidikan khusus maupun di inklusi. Berikutnya, materi lomba tahun ini kita mengoptimalkan penggunaan MS Office, khususnya PowerPoint, dengan mengangkat tema untuk anak-anak bisa mengembangkan media kreatif dengan PowerPoint. Durasi lombanya itu sekitar 4 kali 60 menit ya. Cukup panjang dalam mengembangkan suatu media pembelajaran dengan PowerPoint. Ini kami sediakan 3 opsi mata pelajaran, 4 opsi mapel ya. Bisa bahasa Indonesia, matematika, IPA, atau IPS. Jadi Bapak Ibu di daerah bisa melatih tadinya membuat media pembelajaran untuk keempat materi ini gitu ya. Jadi misalkan suruh mencoba membuat media pembelajaran bahasa Indonesia, lalu coba matematika, IPA, dan IPS. Materi apa aja Pak? Bebas materinya. Misalkan matematika di SMP bisa bilangan dan sebagainya bebas. Jelas anak terbiasa menggunakan PowerPoint untuk membuat media pembelajaran. Saat lomba nanti, ini akan menentukan materi apa yang digunakan buat bahan lomba. Jadi anak diberi dulu di daerah dengan 4 mapel tersebut. Lanjut. Serta dan alat dan perlengkapan gitu ya, karena ini lomba bidang TI jadi lebih simpel dibandingkan yang lain. Kita juga membawa laptop ya, koleksi gambar pendukung sesuai dengan mapelnya. Jadi semua gambar pendukung, video pendukung ya, dan lain-lain itu dibawa masing-masing. Jadi dalam laptop anak-anak nanti sudah tersedia koleksi gambar, video, animasi dan sebagainya untuk 4 mapel tersebut ya. Ini nanti tinggal digunakan saat kami menemukan misalkan hari ini lomba membuat media interaktif untuk mata pelajaran IPA. Nah, anak tinggal mengambil materi yang IPA ya dari laptopnya. Jadi tidak online ya, tidak cari lagi di internet gitu ya. Berikutnya peserta bisa membawa alat penunjang khusus dengan kegunaannya masing-masing ya.
Panitia akan menyiapkan alat dan perlengkapannya berupa ruang kerja, nanti ada meja dan kursi kerja tentunya, koneksi listrik ya untuk agar bisa standby terus laptopnya. Lalu kami juga akan meminta panitia menyiapkan kamera yang akan menyorot ke peserta saat lomba. Kamera itu berkoneksi dengan layar monitor LED di depan ruangan lomba, di mana Bapak Ibu pendamping dapat melihat satu situasi dalam ruangan lomba, sehingga kalau nanti ada peserta kesulitan atau ingin ke ruang ke belakang ya, ke toilet, Bapak Ibu bisa langsung membantu. Jadi sangat kami sarankan sekali Bapak Ibu standby di depan ruang lomba ya, karena tidak mungkin lomba selama 4 jam itu anak mungkin ke belakang dan perlu bantuan Bapak Ibu ya. Berikutnya teknis pelaksanaan. Nah ini kami bagi dalam 3 tahap ya. Kita ada persiapan di LIH-nya itu menyiapkan alat ya, mempersiapkan anak di masing-masing tempat duduk dan sebagainya. Itu boleh ya. Jadi pendamping dan persiapan. Setelah siap kami akan cross check semuanya. Lalu anak bekerja mandiri selama 42 jam. Itu peserta tidak didampingi oleh pendamping, Bapak Ibu menunggu di luar. Selama bekerja ini dimungkinkan atau dibolehkan anak untuk keluar untuk ke toilet ya. Jadi kami tidak menahan anak di dalam selama 4 jam terus gitu ya, dibolehkan untuk keluar. Bahkan kalau anak itu bosan keluar dulu sebentar, setelah itu masuk ke dalam lagi. Jadi karena ini project ya, biasanya kita menggunakan fleksibilitas waktu gitu ya. Berikutnya setelah selesai lomba, peserta meninggalkan ruang lomba dibantu oleh pendamping, nanti juga akan melihat hasil pekerjaan dari masing-masing peserta. Berikutnya, nah ini penilaian ada 3 yang menjadi umum penilaian dari lomba TI ini tentang navigasi, fungsionalitas yang salah satunya adalah salah 2-nya ya, ada navigasi dan disabilitas. Jadi tombol-tombol yang ada apakah bisa berjalan efektif atau tidak, salah slide apa tidak gitu ya, kira-kira begitu. Disabilitas berjalan dengan baik gitu ya. Desain medianya, nah ini sesuai enggak? Misalkan kami beri soal tentang matematika, ternyata yang dibuat IPA, kan berbeda ya. Itu sesuai soal yang diberikan gitu ya. Kejelasan uraian, jadi kontennya juga kami perhatikan Bapak Ibu, jadi jangan sampai contoh misalkan membuat media berjalan tentang bilangan, isinya tentang bukan bilangan tapi isinya mengenai bangun datar atau bangun dimensi 3 gitu ya. Jadi di sini setidaknya ada tentang uraian, ada pembahasan, contoh, simulasi ya atau latihan ya. Isi media begitu. Lalu ada umpan balik ya, ada semacam tes atau kuis yang akan kami perhatikan dalam media itu. Berikutnya, untuk desain komunikasi visual itu harus komunikatif dan kreativitas anak-anak diuji di sini. Audio, ya kalau memang perlu audio dimasukkan, dan kalau tidak jangan menambah sesuatu yang tidak tepat gitu ya. Yang biasanya memang perlu audio setidaknya sound effect ya, untuk klik-klik tombol dan sebagainya. Visual di sini ada masalah pewarnaan gitu ya, apakah warnanya cocok atau tidak, penggunaan color palette-nya sesuai atau tidak dan sebagainya gitu ya. Lalu ada penggunaan animasi yang sesuai dengan movie juga ya, dan bisa digunakan dengan tepat. Selanjutnya adalah tentang icon navigasi. Jadi ada standar icon navigasi sehingga menjadi layak untuk digunakan. Untuk robotnya bisa dilihat di Juknis. Baik Bapak Ibu, demikian dari juru lomba teknik informasi, kami kembalikan ke Pak Tony. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait bidang lomba teknologi informasi. Sudah ada nih yang Raisen, sudah ada 3. Silakan untuk Bapak atau Ibu ya, ini Kus Yulikan. Silakan Pak atau Ibu. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mau tanya Pak, untuk keluasan materinya tadi kan sebatas antara 4 mata pelajaran ya. Terus Bapak tadi ada sampaikan kalau bahwa
misalkan kita ngasih materi bilangan terus anaknya kok membuat bangun datar, nah itu berarti ada turunan materi dari mata pelajarannya atau seperti apa Pak itu? Langsung saja Pak. Baik. Jadi gini Pak, ini saya contohkan ya, sekalian nanti biar Bapak Ibu bisa kebayang. Sebentar, saya coba share screen dulu. Nah ini, kira-kira begini, ini hanya contoh Bapak Ibu, tidak harus seperti ini gitu ya. Jadi saya coba membuat contohnya, misalkan, ini misalkan ya, ada selamat datang dan sebagainya, ada nama medianya. Lalu kalau dia klik keluar, kita tekan keluar, close PowerPoint-nya, kalau dia masuk, dia akan masuk ke dalam menu utamanya gitu ya. Menu utama di sini ada logo sekolahnya, misalkan ya, lalu ada menu 1, 2, 3, itu bebas nama menunya masing-masing. Lalu misalkan kita klik menu 1, ini saya pakai tombol yang bisa drop down ya kalau nggak salah. Nah begini misalkan, nanti isi menu 1 itu apa aja lah, nanti tinggal di masing-masing gitu ya. Nah contoh di menu 1 saya klik, nah ini ada materi, nah gini Pak, nyambung yang tadi ya, misalkan ini matematika, menu 1 itu tentang materi tentang bilangan gitu ya. Lalu yang A, bilangan bulat positif, yang B bilangan bulat negatif, yang C operasi bilangan dan sebagainya gitu ya. Jadi memang harus nyambung Pak, jangan sampai judulnya bilangan tapi materi A-nya itu kubus, materi B-nya itu adalah tabung dan sebagainya. Jadi memang ada turunan materi, tapi ngambil skup yang kecil aja, misalkan bilangan saja, jangan bilangan dan apa gitu. Jadi jangan satu materi saja. Nah contoh berikutnya, dari semua menu ini misalkan kita coba sebentar, ini kok kecil ya. Lalu di yang ketiga, jadi ada, kalau saya bikin drop down, lalu di sini ada yang menu kelima misalkan itu soal gitu ya. Soal ya di sini misalkan ini ada nomor soalnya gitu ya, lalu anak menjawab misalkan yang A ternyata salah, dia sekalian salah dia harus tahu jawabannya, ya diklik bisa keluar penjelasan jawaban gitu ya dan sebagainya, kira-kira begitu dia coba-coba ya sampai dia ketemu jawaban yang benarnya, kira-kira gitu. Nah ini dalam satu media itu cenderung lengkap Bapak Ibu. Jadi ada uraian, penjelasan, contoh soal gitu ya, dan melakukan evaluasi sehingga nanti anak bisa mengerti dan dapat terbantu dengan ada media ini. Itu. Nah dari media ini, contoh yang tadi di sini isinya apa aja Bapak Ibu. Nah ini boleh berbentuk teks, boleh bergambar, boleh video atau animasi atau bentuk lainnya yang Bapak Ibu bisa sampaikan ke anak didik supaya bisa disampaikan dalam media ini gitu ya. Di sini juga kami coba menggunakan tombol next, previews dan home misalkan gitu ya. Jadi tata letak itu nanti diperhatikan. Nah saat saya contohkan membuat tombol exit ya, nanti ada misalkan nih ada pesan notifikasi benar mau keluar, kalau enggak dia akan kembali ke halaman sebelumnya, kalau iya dia akan end show gitu. Kira-kira ya gitu ya Bapak Ibu ya, sekalian menjawab. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Agus. Baik, dari SLB siapa ini? Pak Aditya Nervian ya. Silakan Pak, langsung saja Pak. Ditanyakan ke Pak Agus Agung. Ya, selamat siang. Suara saya terdengar Bapak? Ya, suaranya agak kecil tapi saya sih bisa. Ya, terbaca. Ya, yang mau saya tanyakan ini ada beberapa Pak. Yang pertama itu kan di sini peraturannya ada 4 mata pelajaran ya, bahasa Indonesia, matematika, IPA dan IPS. Kalau misalkan insya Allah anak saya ada rezekinya untuk masuk nasional, saya kan sudah dari awal memfokuskan anaknya untuk membuat PowerPoint di bahasa Indonesia. Seperti itu. Apakah nanti juri bisa merubah atau tetap di bahasa Indonesia seperti itu? Terdengar?
Halo? Ini ada 4 materi ya Pak, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Nah, Bapak melatih anak satu mapel gitu ceritanya ya? Betul. Nah, terus, saat di lomba itu kami yang menentukan Pak materi apa. Oke, jadi kami tetap harus melatih 4 mata pelajaran itu ya? Iya, betul Pak. Jadi mungkin, misalkan daerah belum mengadakan seleksi ya, bisa menggunakan dari 4 materi itu gitu. Baik. Kemudian yang kedua Pak, ini nanti setelah selesai membuat, nanti apakah juri langsung mencek hasilnya atau anak mempresentasikan hasil PowerPoint seperti itu? Ini kan lombanya luring ya? Betul. Ya. Nanti hasil anak kami nilai di tempat Pak. Jadi laptopnya belum dibawa selama kami belum selesai penilaiannya. Betul, maksud saya apakah anaknya ada di situ untuk ikut menjelaskan apa yang mereka buat atau anaknya keluar seperti itu Pak, biar juri yang melihat. Kurang terbaca, suaranya kurang jelas. Aku dituliskan di kolom chat Pak Aditya ya. Yang terakhir tadi dituliskan di kolom chat. Baik Pak. Oke ya, terima kasih Pak Aditya. Berikut Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Pak Dodi. Oke, halo, suara saya terdengar. Oke, silakan Pak Dodi. Pak, saya mau menanyakan itu untuk durasi 4 kali 60 itu apakah 4 kali 1 mapel itu 1 jam atau 4 kali 60 itu untuk 1 mapelnya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. 4 kali 60 itu waktu kerja untuk satu produk Pak. Jadi kami nanti saat lomba itu, kami tentukan satu materi. Misalkan lombanya membuat meja-meja materinya IPA. Nah itu dibuat 4 kali 60 menit, jadi 4 jam. Oke, jelas ya Pak Dodi ya. Baik, berikutnya Pak Murdiansyah, silakan Pak. Selamat siang Pak, saya dari SLB Negeri Sengaliat. Ini kan materi ditentukan oleh juri. Secara teknisnya itu peserta mencabut lot atau ditunjuk oleh juri. Dan apakah setiap peserta itu sama semua Pak? Misalnya mapel gitu, bahasa Indonesia mapelnya, atau setiap peserta beda-beda. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi kami hanya tentukan mapelnya saja. Misalkan mapelnya matematika, peserta boleh membuat materi bilangan, materi dimensi 3, materi yang lainnya bebas. Tapi semua peserta akan sama mata pelajarannya matematika, gitu ya. Jelas ya Pak? Ya. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Wiyatno, silakan Pak Wiyatno. Terima kasih. Ini dari Akademi Jakarta. Yang mau saya tanyakan, itu kalau kita menggunakan, maaf bisa didengar? Jelas Pak. Oh iya, terima kasih. Kalau kita menggunakan animasi gerak, itu animasi gerak itu buatan sendiri atau mungkin bisa mendownload atau menggunakan animasi yang tersedia di APX. Terima kasih. Ya, untuk bahan Pak, seperti video, animasi, gambar, dibebaskan boleh menggunakan buatan sendiri ataupun dari sumber lain, dengan catatan kalau di sumber lain dicantumkan sumbernya Pak. Oh iya, terima kasih Bapak. Oke, baik. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat Pak Agus. Ya. Dari Pak Darusman. Ini Pak, apakah ada batasan kelas berapa untuk materi yang diberikan? Apakah ada batasan jumlah slide yang dibuat? Jadi ada 2 pertanyaan Pak. Ya. Terima kasih Pak Tony. Pak Darusman, untuk batasan materi kelas berapa tidak ada batasan Pak, makanya kami sengaja buat mapel saja. Jadi Bapak bisa melatih siswanya untuk materi kelas berapapun, ya, selama mapelnya itu kelima opsi mapel tadi ya. Bahasa Indonesia, matematika, 4 ya, IPA dan IPS gitu ya. Lalu berapa slide tidak dibatasi Pak. Jadi itu kan tergantung kreativitas dari anak tersebut gitu Pak.
Yang jelas penilaiannya sesuai dengan kriteria penilaian sudah kami sampaikan tadi. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah nanti setelah anak selesai membuat presentasi, anak ada di tempat untuk menjelaskan hasil pekerjaannya atau hanya dewan juri saja? Baik, terima kasih Pak Aditya. Ini mungkin tadi yang tadi kurang jelas itu. Ya, baik. Teknisnya saat lomba itu biasanya kami keliling Pak Aditya. Jadi kami interaksi juga dengan peserta lomba, akan menanyakan dan sebagainya. Jadi di akhir saat peserta selesai mengerjakan, kami tidak mengadakan wawancara dengan peserta lagi. Ya, jadi dalam perjalanan, karena yang kami nilai juga adalah prosesnya, tidak hanya hasil. Jadi kami bisa melihat siswa mana atau peserta mana yang bisa mengerjakan atau memang bekerja dengan baik, atau memang cuma sebatas bisa saja. Saya kira gitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Dan ini ada pertanyaan dari Bu Fatimatus. Ini sih sudah dari tadi sebetulnya penjelasannya. Apakah lomba LKS ini bersifat daring apa luring? Luring Bu, tadi di awal di pembukaan juga sudah dijelaskan gitu ya. Kemudian kita berpisah dari ruang utama gitu ya waktu pembukaan kegiatan. Dan itu juga sudah disampaikan bahwa LKSN ini sekarang ini luring ya. Tempatnya di Jakarta Bu. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya lagi. Silakan untuk raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Dan kelihatannya tidak ada ya. Jelas ya berarti ya? Ya, sudah jelas. Mudah-mudahan sudah jelas sebenarnya. Baik, Bapak Ibu, sudah 9 bidang lomba yang dipaparkan oleh perwakilan masing-masing juri lomba. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan baik ya, sehingga tidak ada kendala dalam melakukan pembinaan kepada peserta didik Bapak Ibu yang akan mengikuti lomba. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi mengenai persyaratan pesertanya seperti apa, ya, silahkan Bapak Ibu dibaca kembali pedoman LKS PDBK. Ya. Di situ dimuat tentang ketentuan umum dan ketentuan khusus peserta. Ya. Juga dimuat dokumen-dokumen yang harus diupload pada tahap provinsi itu harus mengupload apa saja, kemudian kapan waktu untuk upload tahap provinsi, dan kemudian apa yang harus diupload di tahap nasional dan kapan waktunya, semuanya sudah tertulis, tertuang dalam pedoman LKS PDBK. Termasuk juga dokumen-dokumen yang harus dibawa pada saat Bapak Ibu mewakili provinsi dan mengikuti pelaksanaan LKS tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta. Bapak Ibu sudah selesai semua, 9 bidang lomba kami paparkan. Saya hanya mengingatkan kembali pada saat registrasi, jangan lupa finalisasi, karena jika Bapak Ibu tidak melakukan finalisasi, maka tidak akan mendapatkan kode registrasi. Ya. Tetapi kalau memang belum pasti dan masih dimungkinkan adanya perubahan-perubahan, Bapak Ibu juga jangan cepat-cepat melakukan finalisasi. Meskipun finalisasi itu harus dilakukan, gitu ya. Jangan lupa melakukan finalisasi dan ingat-ingat apakah sudah cukup valid, sudah tidak akan ada perubahan. Kalau begitu segera finalisasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian yang Bapak Ibu curahkan pada kesempatan sosialisasi LKS PDBK dari tadi pagi sampai siang menjelang sore ini. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu bisa melakukan pembinaan dengan baik kepada peserta didik kita, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bapak Ibu silakan untuk
langsung live aja ya. Untuk live langsung atau mungkin untuk foto bersama dulu, dan untuk yang menutup kameranya silakan dibuka kamera. Ya, silakan Bapak Ibu sebelum kita meninggalkan ruangan virtual ini. Ya, ada 6 slide semuanya. Ya, untuk slide yang pertama. Ya, kemudian yang slide kedua. Senyumnya jangan lupa. 1, 2, 3. Dan berikut slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Iya. Kemudian slide yang kelima. Iya. Dan slide terakhir ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, dan silakan kami persilakan untuk meninggalkan ruang virtual meeting ini.